Uang. Uang itu bisa menjadi sebuah petaka ataupun bisa menjadi sesuatu hal yang baik buat kalian. Nah, di video kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian semua bagaimana cara memanfaatkan uang sehingga uang tersebut bisa bertambah dalam kurun waktu yang panjang. Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Sebelum mulai, gue ganti baju dulu. Oke. Nah, gue sudah ganti baju. Oke. Ngomongin soal uang. Uang itu gimana sih, Jess? Meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Maksud lo seperti apa? Gini, sebenarnya kalau dalam hal-hal kecil yang kita lakuin itu, udah pernah gue jelasin sebelumnya ya. Itu bisa membuat kita makmur di kedepan hari. Karena hal-hal kecil yang sebenarnya kita lakuin lama-lama bertumbuh jadi banyak gitu kan. Bisa jadi banyak gitu. Nah, sekarang adalah alokasinya, ya kan? Lo udah bisa manage keuangan, sekarang alokasi di tempat yang benar atau di instrumen yang benar. Nah, gue cerita sedikit tentang gue sendiri. Gue sendiri investasi di reksadana di aplikasi Bibit itu kayak udah 1 tahun 3 bulan lah ya. Dalam 1 tahun 3 bulan ini sendiri, gue kaget juga gitu. Gue yang penting rutin aja. Gue mampunya berapa? Kadang gue mampu 500.000, kadang gue mampu 1 juta, kadang gue mampu 2 juta, kadang gue mampunya cuma berapa ratus ribu doang gitu kan. Atau gue, ya udah, gue tetap konsisten aja. Gue nggak memandang tuh, misalkan lagi turun. Wah, kalau lo ngomongin turun, beberapa kali portofolio gue turun, bahkan sampai ratusan ribu gitu kan. Dan ya gue shock, tapi gue nggak yang terlalu gimana-gimana sih gitu. Tapi ekspektasi gue adalah ijo dong. Dan gue yakin lo juga punya ekspektasi yang sama dengan gue. Anyway, sebenarnya gini loh. Ketika portofolio kita turun ya kan di instrumen investasi, konsisten aja kayak gue gitu. Maksudnya konsisten, lama-kelamaan 1 tahun 3 bulan, tiba-tiba udah profit 390.000. Ya kan? Gitu loh, maksud gue nggak pernah kepikiran gitu kan 390.000 profit. Terus juga ya nggak hanya profitnya sih, sebenarnya ability untuk menyisihkannya itu gitu. Kalau gue nggak punya ability untuk menyisihkan uang secara konsisten kayak gitu, mau naik maupun turun, walaupun gue mampunya kadang 1 juta, kadang 200.000, kadang 500.000, kadang 2 juta, kadang 2 juta lebih gitu. Iya udah gitu, yang penting lo sisihin aja. Lama-kelamaan gue ngelihat nominalnya, wow, gitu. Ada hasil yang cukup bagus gitu di sana, dan terus juga sekarang udah hasilnya ada gitu, profitnya juga ada gitu, 300-an ribuan gitu kan. Sebenarnya mungkin bagi kalian semua ada yang profitnya lebih gede. Mungkin kalau lo semua pakai reksadana pasar uang semua, profitnya mungkin bisa lebih besar daripada gue gitu kan. Karena reksadana gue tersebar. At the end of the day, kan ini kita lihat ya 1 tahun ya. Kalau lo lihat 10 years, mungkin gue lebih gede gitu kan. Karena gue, kalau reksadana kayak saham gitu kan 10 tahun, 5 tahun ke atas itu tuh performance-nya baru benar-benar kelihatan gitu kan. Sama obligasi juga kayak gitu, 3 tahunan lebih gitu. Itu bisa kelihatan gitu. Tapi intinya yang gue pengen kasih tau adalah lo sisihin aja kayak gue gitu. Jadi kayak no brainer gitu loh. Kayak lo nggak pakai otak gitu loh. Dalam arti nggak pakai otak gini loh. Kayak ya udah gue ada duit, ya udah gue sisihin. Oh, berapa nih yang gue bisa sisihin? Oh, segini. Oh, ternyata ada pengeluaran nih yang dadakan yang bikin gue nggak bisa untuk invest banyak. Ya udah gue bisanya segini. Ya udah nggak apa-apa, lo lakuin aja secara rutin gitu loh. Lo jangan mengharap duit sekarang. Ya jangan kayak gitu, Pak, gitu. Ada juga yang uang lo bisa dapetin tuh di kedepan hari gitu loh. Ada yang lu bisa gali untuk sekarang gitu. Jadi maksud gue harus balance gitu. Lu pengen dapet duit sekarang, lu juga pengen dapet di kedepan hari gitu. Jadi
Lo coba rutin, lama-kelamaan bisa segitu gitu. Dan mungkin lo bisa lebih gede daripada gue. Dan mungkin sekarang lo udah gede daripada gue. Tapi poin yang gue pengen sampaikan di sini adalah tetap konsisten aja investasi gitu loh. Tetap gitu loh. Mau itu down, mau apa, tetap aja konsisten gitu. At the end of the day lo, 5 tahun lo bisa lihat sendiri hasilnya deh. Kemampuan lo untuk menyisihkan tuh lo salut sama diri lo sendiri gitu loh. It's not about the money-nya, tapi it's about the habit, ya kan? Kebiasaan lo untuk menyisihkan, akhirnya bisa mencapai nominal yang lo sebenarnya nggak kepikiran sebelumnya gitu. Gue bakal bisa sampai kayak gitu. Dan udah gitu lo ditambah dengan adanya profit juga, bisa dapat profit, ya bisa dapat loss juga. Tapi bisa dapat kemungkinan profit itu kalau misalkan dalam jangka panjang tuh tinggi gitu loh. Kemungkinannya tuh gede banget gitu loh. Gue nggak bisa bilang, oh nggak mungkin nggak rugi gitu. Ya, gue nggak boleh karena gue punya license untuk itu, untuk tidak boleh ngomong kayak begitu gitu kan. Tapi ya seperti itu gitu loh. Dari hal-hal kecil, kalau lo konsisten itu gede banget pak. Lo taruhlah instrumen reksadana kek, lo mau saham kek, mau lo peer to peer, it's okay. At least your money is on the right path gitu. Kalau uang lo dalam jalan yang tepat, itu duit lo bisa naik. Wow gitu kan. Aduh hampir jatuh gue. Tapi lo bisa naik uang lo. Maksud gue dengan cara kayak gini lo bisa makmurkan diri lo pak gitu. Mungkin lo nggak akan kaya banget, tapi ya at least lo berkecukupan dong. Yang orang harapin tuh sebenarnya bukan kaya banget, ya kan? Kayak misalkan ada orang yang bilang, gua cuman butuh rumah buat kayak ini buat berapa lah kamar mungkin yang kita pakai 3, tapi kita masa beli rumah yang kamarnya 10 gitu. Ya sah-sah aja sih. Cuma maksudnya kan yang lo bakal pakai juga 3 ataupun 4 ataupun 5. Ya udah gitu. Ya segitu-gitu aja. Karena kebutuhan manusia itu sebenarnya nggak banyak gitu. Nggak usah terlalu berlebihan, yang penting cukup aja gitu. Sisanya ya terserah deh lo mau mikirin dunia akhirat gitu kan. Ya dunia akhirat sih lebih baik ya. Tapi at the end of the day ya kayak gitu loh. Yang penting kita makmur. Nah gimana caranya makmur? Lo udah manage keuangan berhasil. Sekarang lo taruh di instrumen yang tepat. Lo taruhlah di reksadana gitu. Lo mau taruh reksadana, lo mau dapat cashback, lo bisa pakai tuh kode referral gue yang ada di bawah. Terserah sih, kalau lo nggak mau pakai juga nggak apa-apa pak. Ini gue cuma sharing lo ke lo, gitu kan. Maksudnya hal-hal kecil gitu loh. Lo terus aja rutin, ternyata tiba-tiba lo udah lihat, wih, nominal gue udah segini. Lo bayangin lo kalau nggak invest, lo pun ataupun nggak mulai nabung secara konsisten, lo nggak bakal lihat tuh nominal. Lo cuma mimpiin doang. Seriously deh. Kita tuh terlalu underestimate bos. Dikit-dikit nyerah. Dikit-dikit cuma segini. Apaan? Untung seminggu cuma segini. Nggak usah ngomong kayak gitu. Nggak usah ngomong kayak gitu. Karena ketika lo ngomong kayak gitu, ya udah. Lo sebenarnya udah menghancurkan masa depan lo sendiri. Gitu. Jadi lakukan hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan. Kedua, taruhlah di instrumen yang tepat. Ketika kalian udah taruh di instrumen yang tepat, kalian bersabar, konsisten, fokus terhadap kerjaan. Sisanya, kalian akan dapatkan hasilnya itu di kedepan hari. Ketika orang bener-bener udah susah. Ketika udah mereka nggak mampu. Ya kan? Lo masih bisa berkehidupan, Pak. Di saat orang kehilangan pekerjaan, lo masih punya uang simpenan. Imagine, kalau seandainya lo tuh nggak punya simpanan itu. Lo nggak menyiapkan dana itu. Lo pasti akan suffer. Lo akan menderita, lo akan sedih. Gak hanya lo, orang-orang sekitar lo. Mungkin istri lo, ibu lo, siapa orang terdekat lo, adik-adik lo. Jadi, selagi lo masih punya waktu, lo bisa sisihkan. Hal kecil yang lo lakuin itu lebih baik dibandingkan lo tidak melakukan sama sekali. Itu pesan gue untuk hari ini. Kalau seandainya kalian merasa ini bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sungguh emosional guys. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.